selamat kita. Nah, karena itu mari kita mulai ibadahnya ya. Tutup mata, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih ya Bapa sudah datang ke dunia ini untuk mengajarkan kami terus hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan makasih juga ya Tuhan karena Engkau udah menyelamatkan kami ya Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa untuk hal itu. Tuhan, kalau misalnya sebentar kami mau mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memimpin kami, memberkati kami, Engkau yang bukakan telinga dan hati kami ya Bapa untuk mendengar-Mu ya Tuhan. Makasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, Hai Dunia Gembiralah. Ayo satukan hati sambil bersukaria, kita terus memuji Tuhan dengan semangat. Pada waktu Tuhan Yesus lahir, para malaikat menyanyi untuk Dia. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan.
Adik-adik manis, mari kita berdoa untuk menyebut firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang penuh dengan kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia karena kasih-Mu yang besar atas kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami juga Tuhan boleh berbahagia dan bersuka cita bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi firman yang hidup, boleh menjadi firman yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Adik-adik, hari ini Tante Pola lagi senang banget. Kenapa? Karena hari ini Tante Pola merayakan hari Natal. Adik-adik, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, itu hari yang penuh dengan sukacita, hari yang selalu Tante Pola nanti-nantikan sepanjang tahun. Ya, ada nggak yang merasakan happy, bahagia, sukacita seperti Tante Pola hari ini? Tuh, lihat, semua dekorasi udah mulai dekorasi Natal. Wah, merah, hijau, meriah sekali. Senang. Tante Pola senang banget kalau setiap hari Natal, menjelang Natal, kami selalu bersama-sama dengan anak-anak, dengan teman-teman mendekorasi rumah, ya. Happy banget. Nah, bagaimana dengan kalian semua? Apa kalian semua senang? Tante Pola percaya kalian semua saat ini dalam keadaan yang happy, senang. Biasanya setiap kali Natal kita selalu melakukan hal-hal yang menggembirakan bersama. Benar nggak? Kalau Natal biasanya kita dapatkan kado dari orang tua kita, dari sahabat-sahabat kita, dari guru di sekolah minggu. Benar nggak? Nah, kalau Natal kita juga suka makan makanan yang enak. Orang tua kita bisa memasak masakan yang enak buat kita untuk bersama-sama merayakan momen Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi Tante Pola juga menyadari mungkin di antara kalian saat ini ada yang sedang sedih juga. Kasihan. Tante Pola mengerti dalam keadaan kita seperti ini, banyak di antara kita yang akhirnya tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di antara kalian ada yang sedang merasakan kesedihan karena Natal kali ini tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman sekolah minggu kita, GBI Sumbersari. Ada juga mungkin yang merasa sedih karena barusan dapat kabar dari papa kita yang kerja di luar kota. Ternyata beliau tidak bisa pulang. Seperti biasanya kalau setiap Natal selalu pasti menyempatkan diri untuk pulang karena dia bekerja di luar kota, misalnya gitu. Tapi karena tidak memungkinkan untuk pulang, tahun ini beliau tidak bisa pulang. Atau mungkin di antara kalian ada yang sedih karena kali ini orang tua kalian sudah mewanti-wanti kalian bahwa kalian tidak bisa mendapatkan kado yang istimewa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita memang maklum karena keadaan kita sedang dalam keadaan yang seperti ini ya adik-adik ya. Tapi adik-adik, tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Jadi walaupun keadaan kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, tapi Tuhan Yesus bilang bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia menyertai kita apapun keadaan kita. Nah, karena itu yuk semangat ya. Gak apa-apa deh walaupun kita mungkin tahun ini gak dapat hadiah, gak bisa kumpul sama teman-teman di gereja, gak bisa happy-happy bareng teman-teman, gak apa-apa ya adik-adik ya. Tetap kita punya sukacita, tetap kita punya damai sejahtera ya.
Nah, adik-adik, 2000 tahun yang lalu datanglah Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, dan kedatangan Tuhan Yesus itu membawa kabar yang menggembirakan buat semua orang. Ya, salah satu di antaranya kabar kelahiran Tuhan Yesus memberikan sukacita buat orang-orang Majus. Ya, adik-adik mungkin pernah mendengar ya cerita tentang orang Majus. Siapa sih orang Majus? Orang Majus itu adalah orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang yang senang membaca dan mengerti tentang sejarah-sejarah di masa lalu. Jadi mereka tahu betul ketika itu ada sebuah bintang yang sangat terang di sebelah timur. Nah, mereka itu tahu karena mereka adalah orang yang bijaksana, yang tahu tentang sejarah. Mereka tahu bahwa dengan datangnya kehadiran bintang yang sangat terang di sebelah timur itu artinya ada seorang raja yang lahir ke dunia. Bukan raja biasa, tetapi raja segala raja. Raja yang datang ke dunia untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada saat itu. Dan saat ini menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, karena itu orang-orang Majus itu, mereka excited banget. Mereka gembira banget. Dan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, mereka mempersiapkan banyak hadiah untuk Tuhan Yesus. Ya, tahu nggak adik-adik, apa saja hadiah-hadiah yang orang Majus bawa untuk memberikan hadiah untuk kelahiran Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang pertama itu mereka membawa yang namanya emas. Aduh, emas. Emasnya itu bukan emas biasa, bukan emas kecil-kecil, tapi emas yang batangan, emas yang besar-besar. Adik-adik, tahu nggak harga emas ini berapa? Mahal nggak kira-kira? Iya, mahal banget ya adik-adik ya. Harga emas itu sekarang per gramnya, gram itu kecil sekali adik-adik, kecil sekali. Itu hampir 1 juta rupiah. Ya, jadi emas yang mereka bawa yang segitu besarnya ini harganya sangat mahal. Benar ya adik-adik? Ya. Kemudian apalagi yang orang Majus bawa sebagai hadiah untuk Tuhan Yesus? Nah, mereka membawa kemenyan ya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Nah, kemenyan. Apa itu kemenyan? Kemenyan itu adalah semacam dupa yang sangat harum dan wangi ya. Nah, ternyata dupa ini merupakan sebuah hadiah yang bukan saja bagus, tetapi juga sangat mahal. Mengapa? Tidak kalah mahal dengan emas adik-adik. Kenapa? Karena dupa ini merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dibuat pada zaman dahulu dan hanya dipakai hanya untuk menjadi wangi-wangian di bait Allah, untuk menyembah Allah. Karena mahalnya kemenyan ini ya. Jadi bukan saja emas yang berharga, tapi kemenyan ini juga tidak kalah berharganya seperti emas. Kemudian apalagi yang mereka bawa hadiahnya? Mereka juga membawa yang namanya mur. Mur, apakah itu mur? Mur itu adalah semacam parfum adik-adik. Tetapi parfum zaman dulu itu adalah parfum yang sangat murni. Yang membuatnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan membutuhkan tenaga yang sangat sulit. Karena itu ketika seseorang memiliki mur itu bukanlah orang yang biasa adik-adik, tetapi biasanya dia adalah kaum bangsawan atau raja-raja atau istri-istri raja. Hanya mereka lah yang sanggup untuk bisa membeli parfum yang sangat-sangat mahal seperti ini. Wah, wanginya harum semerbak luar biasa. Ya adik-adik, hadiah-hadiah yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur, itu adalah hadiah yang sangat mahal, bukan? Ya, tetapi kok mereka nggak merasa sayang ya memberikan hadiah yang sangat mahal itu kepada Tuhan Yesus?
Adik-adik, karena mereka sangat tahu satu hal, bahwa mereka pernah membaca satu hal yang Yesaya katakan, Daniel katakan, bahwa ketika ada bintang di timur, itu artinya pertandanya Sang Juru Selamat itu lahir. Buat mereka hadiah ini semua tidak ada harganya, karena mereka sudah mendapatkan hadiah yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih besar, yang tidak akan pernah mereka dapatkan dari siapapun juga, dan tidak bisa mereka beli. Apa hadiah itu? Tuhan Yesus itu sendiri yang mau datang ke dunia. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik, Matius 2 ayat 2b mengatakan apa? Matius 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah Dia. Orang Majus melihat bintang di timur, pertanda mereka itu mendapatkan hadiah yang sangat besar yang tidak bisa mereka dapatkan. Dan untuk itu mereka datang untuk menyembah Dia. Dia yang adalah Tuhan Yesus, bukan raja biasa. Dia raja segala raja, anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup umat manusia. Karena itu mereka datang menyembah Dia. Nah, adik-adik, orang Majus itu sangat kesulitan datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan sangat panjang, karena mereka harus mengikuti bintang itu ada di mana. Dan zaman dahulu tidak ada pesawat adik-adik, mereka datang dari jauh tempat menuju ke sana. Begitu sulit keadaannya waktu kelahiran Yesus zaman dulu. Tidak kalah sulitnya mereka juga menghadapi kesulitan sama seperti yang kita hadapi pada saat ini. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita selalu bersuka cita. Yuk, mau nggak kita bersuka cita karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita? Kita mungkin tidak bisa mendapat hadiah dari orang tua kita, dari guru sekolah minggu, dari teman-teman kita. Tapi kita sudah mendapatkan hadiah yang sangat besar, yaitu siapa? Tuhan Yesus, hadiah yang tidak ternilai harganya. Nah, karena itu adik-adik, mau gak sih kita belajar yuk. Kita belajar mengucap syukur atas hadiah yang sudah kita terima itu dengan cara apa? Kita belajar untuk kita mau membagikan hadiah juga buat orang lain. Aduh Tante Paula, dalam keadaan seperti ini, mau memberi hadiah seperti apa? Adik-adik, hadiah itu tidak perlu mahal. Hadiah itu tidak perlu sesuatu barang yang sangat mahal untuk dibeli. Enggak. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang indah, itu merupakan hadiah buat orang lain juga. Contohnya apa? Kalian bisa melakukan banyak hal loh, walaupun di rumah. Misalnya, bagaimana nih Tante Paula usul, selama kalian berada banyak di rumah, kalian coba yuk kita melakukan hal-hal yang baik untuk memperingati momen Natal ini, untuk kita memberikan hadiah buat seisi keluarga kita. Toh kita nggak bisa pergi jauh-jauh, ya. Nah, contohnya apa? Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, yang bisa kita hadiahkan untuk keluarga kita. Apa ya? Misalnya kalian bisa toh mendekor di rumah tentang tema Natal. Nggak perlu dekorasi yang bagus banget. Pola saya nggak punya pohon Natal. Oh, nggak perlu bagus-bagus. Pohon Natal bisa dibikin dari barang-barang bekas. Tante Pola pernah lihat ada pohon Natal dari botol aqua bekas, ya kan? Pohon Natal dari kantong kresek. Ada juga adik-adik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Oh, kita bisa memikirkan untuk memberikan hadiah untuk teman kita. Misalnya apa? Gak perlu hadiah barang yang mahal, tapi kita ingat, oh kita punya mainan masih bagus. Bagaimana kalau kita donasikan mainan kita itu buat tetangga kita atau buat teman-teman kita yang membutuhkan? Kita punya banyak mainan tuh di rumah yang masih bagus tapi tidak terpakai. Bisa kan kita donasikan buat orang lain? Ya, mau ya adik-adik? Kemudian coba kita pikirkan hal lain lagi. Tante Paula kasih contoh satu lagi ya. Bagaimana kalau kita kasih hadiah yang sangat berarti buat orang tua kita? Atau buat adik atau kakak kita?
aduh, uang dari mana Tante Pola gitu ya. Kami tidak bisa beli hadiah, tidak perlu beli. Misalnya kalian punya foto di rumah, di keluarga punya foto kan ya, foto keluarga. Bagaimana kalau kita hiasi foto keluarga kita dengan tema Natal dan kemudian kita hadiahkan foto itu kepada papi mami kita. Tentu saja papi mami kita sangat senang dan bahagia kan? Nah, Tante Pola punya contohnya nih, seperti ini. Waktu itu anaknya Tante Pola sempat bikin seperti ini. Nah, ini semua dibikin dari hiasan-hiasan sisa yang ada di rumah, adik-adik ya. Dia bikin ketika momen Natal dan mempersembahkan dan kepada Tante Pola. Sampai sekarang ini udah bertahun-tahun lamanya loh, tapi masih Tante Pola simpan sampai sekarang, ya kan? Nah, sekarang Tante Pola mau mengajak kalian untuk, yuk mau nggak kita berpikir sama-sama nih. Nanti kan sore kita Zoom ya. Yuk Tante Pola nanti akan tanya kepada kalian. Guru sekolah minggu akan tanya PR buat kalian. Kalian kira-kira ingin mempersiapkan hadiah apa ya? Yang istimewa ya buat papi, buat mami, buat keluarga di rumah. Coba kalian pikirkan. Nah, nanti sore kita sama-sama ketemu ya di Zoom ya. Yuk kita sama-sama merayakan Natal ini dalam keadaan yang terbatas, tapi boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Jadikanlah Natal tahun ini menjadi Natal yang amazing. Bukan saja buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekeliling kita. Happy, amazing Christmas everyone. Sampai nanti sore. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih karunia berkat-Mu atas kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Walaupun kami hanya bertemu Tuhan Yesus tidak secara nyata, tapi kami bertemu secara online. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Tuhan jagai kesehatan kami. Terlebih Tuhan, Engkau telah datang ke dunia Tuhan untuk Engkau menjadi hadiah yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun juga kami tetap merindukan Natal yang amazing. Kami tetap merindukan Natal yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk kami juga Tuhan Yesus menjadikan Natal ini Natal yang luar biasa buat seluruh anggota keluarga kami. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami juga Tuhan Yesus boleh menyatakan Kristus bagi keluarga kami semua. Kami juga Tuhan Yesus boleh menjadi berkat buat keluarga kami. Kami boleh menjadikan Natal tahun ini Natal yang spesial buat seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai nanti sore.